Ya, jadi kembali lagi di konten gua namanya Pilihan Hidup. Kali ini gua bersama Jempol. kalau bersama tuh langsung saya Adit Erwanda. Biasa kan gitu. bilang, biasa tuh, silakan gitu. Basa-basi langsungnya. Ya. Saya kali ini bersama Adit Erwanda. ada lu sekarang lebih dikenal sebagai Tenaga medis. selebgram atau tiktokers, Gue lebih content memposisi creator. stand up comedian tetap. Tapi lu lebih banyak di digital kan? Iya, tapi kalau ditanya apa stand up comedian, karena gue Emang ada job? tolak. Oh, kalah sama Kiki satu manajemen. Enggak, sebenarnya gini, kenapa? Gue jarang jawab stand up. Jadi ada yang nawarin gue, tapi ditawarin ke corporate kok. Oh. Padahal kan menurut gue tuh yang lebih mahasiswa, ke mahasiswa sekolah gitu. Ya, tapi ya, kenapa ya. corporate? Makanya gue bilang daripada dia kasihan udah bayar sekian dan gue juga nggak yakin, mending nggak usah gitu. Kecuali kalau kepepet duit. Iya betul. Tapi sampai saat ini alhamdulillah bisa ke arah Ada lain. aja, ya. Kalau lu stand up jarang nolak juga. Nggak ada yang nawarin, gimana mau nolak. Tapi intinya di konten kali ini ngobrol-ngobrol santai soal Ya. pilihan hidup. Karena pilihan hidup gue percaya yang menjadikan lu yang ada di posisi sekarang, entah sebagai stand up comedian, content creator dan segala macam, lu yang sekarang ada karena pilihan yang lu ambil dari beberapa pilihan yang lu hadapin di belakang. Ya. Nah, menurut lu pilihan hidup apa yang menjadikan lu yang di titik sekarang ini? Pilihan apa ya? Jadi tuh sebenarnya sebelum stand up gue banyak menekuni hal-hal lain. Lu stand up tahun berapa? 2011. 2000. Angkatan pertama. Oh, angkatan pertama ya. Cuman 2011 ya di Samarinda. Sampai di Jakarta 2016. Sebelum stand up apa? Kuliah? Gue tuh ya kuliah. Jadi tuh gue SMP gue taekwondo. Menghasilkan uang. Menghasilkan lebam. Jadi gue tuh Iya, kalau kejuaraan gue nggak ikut, tapi gue lebih ke eksebisi pertunjukan gitu-gitu loh. Oh, ada pertunjukan? Ada pertunjukan taekwondo. Berbayar? Enggak, biasanya tuh pensi-pensi gitu. Jadi misalnya elunya dibayar tapi? Enggak. Iya, karena jadi konsepnya itu gue itu kayak terus ya ego aja, seneng aja gitu. Jadi kayak bikin gerakan gitu, senang bla 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 bla, tapi nggak ada bayaran sama sekali, cuman untuk. Nah, tapi bagusnya di taekwondo gue itu senior paling tingginya itu orang Tianxi Keling. Itu apa? Tahu nggak MLM? Oh, MLM. Yang obat yang Cina. Iya, obat Cina yang Keling itu. Tahu. Jadi gue setelah latihan fisik, biasanya setelah itu ada latihan kepemimpinan. Kenapa? Enggak. Terus. Nah, dia itu di situ diajarin cara ngomong. Karena kan gue senior udah, jadi harus ngajarin murid-murid. Itu diajarin caranya gimana kalau ngomong dengan meja, ngomong tanpa meja. Maksudnya? Loh, ini gerak, ini sikap tubuh jadi ketika tuh, ngomong. Kayak misalnya gimana kalau kita ngomong menggunakan baju taekwondo yang ada sabuknya. Kalau gini itu nggak sopan, terkesan sok senior. Kalau gini nah itu, tapi kan beda kan kalau kita ngajar misalnya ya sekarang 5 kan nggak sopan kan. Terus ya itu kan standar bersikap lah, bukannya diajarin dari kecil itu. Iya, cuman ini lebih ke itu kan bagaimana kita ngomong dengan orang. Sedangkan gua kan kalau ngajar taekwondo itu dengan puluhan mungkin anak SMP, anak SMA gitu yang waktu itu gua juga baru maba gue senior itu, jadi emang butuh pelajaran gitu. Tapi itu sekedar hobi aja taekwondo. Sekedar hobi. Terus habis itu gua apa lagi ya? Oh, bikin ini. Apa? Sulap. Sulap Gua. Lu bisa sulap? Enggak, tapi tuh gue belajar sama, sekadang ngumpul sama teman-teman gue yang juga suka sulap gitu, terus gini. Apa? Iya. Puja kerang ajaib. Enggak, sulap yang kayak gimana? Sulap yang kayak gimana? Ya misalnya pakai alat. Nggak sampai pakai alat, tapi kartu atau apa kalau gini. Terus buat kayak deketin cewek atau apa gitu biasanya
openingnya pakai sulap gitu. Oh lu pernah deketin cewek? Pernah gue yang itu cewek kan, itu di kampus gue tuh, jadi baru-baru iya terus aku bisa sulap gitu, terus gue bakar tisu, gue tinggal sampai sekarang masih tidur. Aduh, kasihan banget orang tuanya, aduh anaknya kok tidur mulu, dikira males. Ya sulap, habis itu parkour gue ikut. Jadi kalau lu bilang, kalau misalnya orang bilang, lu stand up nggak lucu, mending parkour, bisa gue beneran. Bener. Makanya hati-hati lu ya kalau ngomong gitu, gue beneran gue lompatin rumah lu. Nah tapi sulap dan parkour kenapa nggak lu terusin gitu, nggak lu seriusin? Karena memang jalannya tuh belum jelas kok, paham ya maksud gue? Kalau taekwondo kan yang ada jalannya tuh kejuaraan, ya kan? Entah itu gerakan jurus atau yang berantem, kirugi namanya kalau di taekwondo. Ya, itu kan jelas tuh, jenjangnya jelas. Ya. Kalau parkour kan olimpiade parkour nggak ada kayaknya. Nggak ada. Terus sulap. The Master belum ada waktu itu. Jadi itu tahun berapa? Itu gue SMA maba-maba tuh belum ada The Master. Itu ya, 2000. Tapi kan udah ada Deddy Corbuzier kan? Udah ada, cuman kan jauh banget. Dulu tuh kan kita mungkin sampai sekarang ya, TV tuh hal yang jauh kok. Belum ada YouTube juga belum ini. Jadi untuk memperlihatkan skill ke orang banyak itu belum ada akses gitu. Gitu. Tapi setelah gue mengikuti banyak hal itu, habis itu gue bikin skrip, web series gitu sama teman-teman gue yang suka. SMA? Maba itu, kuliah. Ini dasarnya dari mana? Dasarnya itu, jadi gini. Dulu tuh gue tuh mulai stand up, habis itu gue lihat Ko Ernest sama Bene awal-awal tuh pokoknya anak komik-komik senior di sini lah. Bikin tentang dia lagi foto lagi rame-rame ngebedah skrip. Itu tahun berapa? Oh itu lama banget itu udah. Seingat gue tuh sebelum stand up. 2012-2013 lah. Pokoknya tuh sudah stand up. Stand up lagi rame itu habis itu ada Awe, ada Bene, lupa gue, pokoknya ada itu. Habis itu ada papan tulisnya. Skrip itu gimana? Nah gue nyontek dari papan tulis itu, terus gue ngomongin sama teman-teman gue, ini berarti itu kalau skrip tuh ada power, ada gitu-gitu. Modal soto. Jadi gue nggak nanya ke Ernest, gue nggak apa, gue lihat di screenshotannya ke Ernest. Tapi jadi lu buat sendiri. Iya, jadi gue jadi apa anjing? Ada namanya juga anak kos, jadi di YouTube tuh, tapi sekarang udah nggak ada deh kayaknya deh. Kenapa di take down? Jadi ganti nama yang channelnya itu, terus yang video lama-lama nggak di up lagi gitu. Nah itu yang gue pikir kan itu hitungannya nggak menghasilkan, tapi ternyata bisa gue gunakan sekarang gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nyobain hal-hal yang mungkin nggak berguna, dipikir nggak berguna sampai sekarang, siapa tahu ke depannya. Betul, memang nggak ada gunanya. Gue dapat berharap. Gue dapat beruntung. Jarang 1:100 orang beruntung kayak dia. Jangan gue ngelakuin ini ntar ke depannya sukses nih. Belum tentu ya. Tapi menurut gue itu kok, maksudnya sekarang itu menurut gue ya jauh lebih gampang, karena kalau misalnya kita punya skill bisa ada platform untuk ngasih tahu ke orang gitu, gampang. Ada bisa Instagram, ada bisa YouTube. Makanya menurut gua kalau orang punya skill nggak perlu ke Jakarta. Kalau dulu kan punya skill harus ke Jakarta kan. Kalau sekarang nggak gitu-gitu harus ke Jakarta. Tapi dengan ke Jakarta peluang akan semakin lebih besar. Benar, peluang lebih besar. Menurut gua bilang kalau lu mau ke Jakarta, pastiin ada orang yang manggil lu. Paham nggak maksud gua? Jadi bikin dulu di daerah, bisa di tempat lu. Tetap misalnya udah ada banyak yang suka, terus ada mungkin produser yang ngontek lu baru ke Jakarta, baru fight di Jakarta gitu. Kalau misalnya kan dulu kan banyak yang kosongan kan kesini gitu. Salah satunya lu kan? Iya, kosongan. Beruntung berhasil sampai sekarang. Iya, lu nggak tahu aja kan yang dulu Jegel. Ya, Jegel lo. Super Kompas. Di Jakarta 3 bulan ikut Super Kompas, duitnya turun pulang Medan. Ya lagian gue tahu cerita. Nggak semudah itu gitu. Nah terus lu stand up itu pas lu masih kuliah. Lu kuliah jurusan apa? Hubungan internasional. HI. Iya. Ini bunderan. Iya. Apa kelar? Iya, gue HI, jadi gue di kampus HI. Tapi kelar kuliahnya? Kelar gue, jadi gue berapa tahun ya? 9 tahun kali. 2 tahun gue cuti.
Jadi cuti gue gara-gara stand up. Stand up. Jadi gue tuh udah skrip udah. Jadi kan setelah seminar 1 itu pendadaran kan? Enggak tahu gue. Iya, jadi seminar 1 itu seminar proposal. Sempro. Habis sempro baru hasil. Nah, gue setelah sempro mau ngerjain hasil dipanggil Ko Ernest ke Jakarta. Makanya gue curiga kayaknya Ko Ernest nggak pengen gue sarjana deh. Tapi beruntung dong Tapi beruntung ya. Tapi dia Ko Ernest HI. G Pamungkas HI. Jadi banyak yang nggak nyambung emang. Ntar gue ngambil kuliah HI dulu. Nggak gitu arahnya. Biar masuk hahaha. Tapi Bang Ari tata kota. Itu apa? Tata kota itu yang bikin tata kota. Iya, yang ngurusin taman kota. Yang bikin gitu. blueprint kota gitu. Ya. Itu banyak yang nggak nyambung. Nah, itu lu lulus kuliah tahun? Wah, itu 2017 kali ya? Enggak deh. Iya, Lulus kuliah? 2017. Kuliah dari 2010-an berarti lu kan? 2009 gua. Kok kuliah 2009? Ini 2009. Ini 91 gua. 2009 lulusnya iya 2017. Dan untungnya gue pas di Jakarta adek gue satu kampus sama gue kan mirip-mirip tuh. Jadi dia bantuin. Enggak, dia jadi stuntman gue. Terus maksudnya lu lulus 2017, pada saat itu emang udah struggle stand up lu? Udah stabil lah pemasukan dari stand up? Gue tuh mulai stabil setelah Suci kan. Suci 6 lumayan 2016 kan? 2016 setelahnya alhamdulillah ya stabil sampai sekarang. Berarti lu memutuskan untuk ya bisa dibilang full time entertainer lah, ya kan? Iya. Nggak kepikiran untuk kerja kantoran gitu? Jadi gini, kenapa gua tidak terlalu suka kerja? Gue pernah waktu itu kerja di Telkomsel sebelum di ini. Jadi gue sambil kuliah ya sambil jadi Telkomsel. Oh, part time. Jangan disebut kayaknya Telkomselnya. Gue nggak bisa ngedit sensor sih, bodo amat. Iya, dia kerja di Telkomsel dan banyak kerja di beberapa ini. Nah, menurut gue kalau kerja kantoran itu, kalau guanya nih, gue pasti mencoba terlihat baik di depan orang. Tahu nggak maksud gue? Oh, jadi apalagi di depan atasan. Ya nyari muka lah. Iya, dan bahkan nih menurut gue kalau orang itu kita kerja baik aja pasti ada orang yang nggak suka sama gue gitu. Oh iya banget kan? itu di jadi gue sempat kerja. Jadi gue kan ngerti komputer, gue ngerti HP gitu-gitu. Jadi orang atau atasan gue kalau ada apa-apa nanyanya ke gue gitu. Terus ada yang bilang, wah itu dari muka nih. Maksud gue, ya kan gue yang ngerti. Kalau lu yang ngerti mah lu juga ambil gitu. Terus semenjak lu ngerti semuanya, lu anak orang kaya sih ya? Kagak anjing. Lah, lu ngerti komputer, ngerti HP zaman 2009 2010. Karena gue sering suka ngulik elektronik. Ya berarti kan di rumah lu kan ada alat itu kan? Iya. Ya berarti bisa dibilang orang berada. Iya. Gitu. Tapi kan hidup kan naik turun. Iya, tapi lebih banyak naiknya. Slow dit. Gitu jadinya gue ngerasa kayaknya kantoran itu bukan jalan gue gitu. Bukan berarti kantoran jelek. Banyak teman-teman gue bahkan yang ngerasa di depan meja setiap hari nyaman dengan itu, sedangkan kalau gue kurang nyaman kayaknya gitu. Iya, tergantung orang kan. Nah, tapi maksudnya dengan status lu yang udah punya anak kan sekarang kan, ditambah lagi licin emang soalnya. Gimana? Udah punya anak ditambah masa pandemi kayak gini, tentunya kan beberapa job hilang kan, lepas. Ya gimana caranya bertahan gitu, sedangkan tanggungan kan akan semakin gede dengan adanya anak kan. Nggak kepikiran kalau kayak gue, mungkin kalau ada di posisi lu job sepi segala macem, mungkin gue akan kerja kantoran. Untungnya job rame ya. Bagus, bener lu menyombongkan pekerjaan. Tapi emang ada aja job. Alhamdulillah sih ada aja. Jadi sebelum pandemi gue emang udah ada nulis skrip gitu. Jadi maksud gue ada backup lah gitu. Ya, gue juga mungkin ke anak gue tidak menyarankan jadi seperti gue sih karena bingung bagaimana, nggak ada kepastiannya gitu. Gue sih nggak siap lihat Sera numpain air ke diri sendiri. Nabok diri sendiri, jangan Sera, jangan melakukan seperti bapak. Kalau lu
mau jadiin part time aja gitu. Maksudnya lu dokter yang juga seorang content creator, oke gitu. Kalau content creator full kayaknya jangan ya anakku. Kamu tapi tidak lu akan melakukan sanggup. itu. Iya, karena gue mau nggak mau gitu. Gue tuh pengennya adalah bukan mau nggak mau, itu sesuatu yang bisa lu pilih dengan akal sehat lu. Iya, karena gue tapi suka. lu sih. memilih itu kan. Sebenarnya tuh di keluarga gue itu hampir semuanya di entertainment gitu. Pekerja lepas lah. Gimana ya? Jadi bokap gue itu dulu di bank kan. Sekarang udah meninggal. Iya. Bener dong. Benar. Iya kan. Udah meninggal. Tapi nggak di bank. Di kuburan dong. Jangan bercanda kayak gitu gue. Takut keceplosan nggak enak ntar. Jadi bokap gue dulu. Tapi bokap gue tuh dia kayak ketua kelas, ketua OSIS gitu lah. Terus nyokap gue itu dia emang seorang pembaca puisi. Seriusan? Serius? Iya seriusan. Sampai yang berangkat ke Jakarta gitu. Seorang pembaca puisi. Ada ininya. Ini gue beneran nggak tahu ya, bukan ngejudge satu segala macam. Pembaca puisi ada ininya, maksudnya ada ya efeknya duit atau apa? Ada yang piala itu kejuaraan pembacaan puisi gitu-gitu, terus ikut teater, terus pemain volley, atlet gitu-gitu. Kayaknya tuh emang nurun ke anaknya. Gua kan stand up comedian, adik gua band. Terus yang ketiga itu Alfi, pinter dia, kayaknya pinter turun dia. Korea sekarang. Bukan, itu yang jilbaban yang ketiga. Yang keempat baru tuh yang keempat itu kayaknya dia sempat host di TVRI, sempat modeling gitu-gitu. Si siapa? Si Alza itu. Alza. Iya, jadi kayaknya turunan, dan alhamdulillahnya bokap nyokap gua mendukung anaknya untuk tidak stabil. Maksudnya paham nggak? Kirain mendukung untuk melakukan hal yang dia suka. Enggak, ya itu juga, tapi maksudnya dengan segala kemungkinan kan ya, Anda jadi musisi, Anda jadi entertainer, itu kan nggak ada. Kadang kan banyak orang tua yang udah kamu kerja kantor aja udah gampang, enak jelasin ke orang tua kamu gini. Dan ya alhamdulillahnya itu sih, jadi ya jadilah gua. Ya lu nggak disuruh kantoran karena duitnya udah kelihatan dari kerja kayak gini. Iya, kan? Untungnya itu lu masih disuruh kan. Enggak, tapi gua tetap pada pendirian gua. Kenapa? Untuk saat ini. Ya untuk tetap kerja kayak gini, freelance kayak gini. Tapi lu pernah gak sih kantoran? Pernah, 2 tahun. Di mana? Di Bank Panin sama Bank Permata. Sekali sebagai IT, sekali sebagai marketing. Oh, marketing puyeng ya? Puyeng. Oh, puyeng. Marketing apalagi tuh? Ketemu orang. Gue kan gak suka ketemu orang yang gue gak kenal sebelumnya. Gue suka, cuma gue gak bisa menjilat. Nah itu tuh sulit tuh. Marketing kan harus muka badak. Bapak ganteng banget hari ini. Oh, bapak nih kalau beli ini nih iya gitu. Lihat temen-temen gue tuh manis-manis banget. Menurutnya kok bisa. Gue beberapa kali tuh. Jadi kan gue kerja tuh yang ya itu maksudnya menjadi marketing tapi ke yang keluar kota gitu. Terus tuh gue setiap pulang itu kayak gue fake bener dah gitu. Bener. Aduh, gue nggak kuat gue juga. Iya, jadi kayak aduh. Abis itu gue juga sempat kerja kayak ya mirip-mirip marketing juga, cuma kuat setahun yang di Bekasi itu yang bener-bener nggak kuat gue muka badak kayak gitu. Iya. Tetap kayak gini. Temen gue ada tuh yang muka badak banget tuh di Ragunan dia kerja. Emang badak kan? Kuat dia mau ngomong apa aja. Kalian kaleng mukanya gitu. Cap badak. Tapi seingat gue keluarga lu juga lu doang kan yang maksudnya kerjaannya tidak ada namanya gitu. Iya kan? Iya kan? Iya, kakak gue kantoran, cici gue kantoran, bokap nyokap toko. Kan sekarang gue udah bukan sekarang, maksudnya dari kapan tahu kan udah disuruh balik kampung ngurusin toko, cuma dikasih mobil loh. Kalau Erwin pulang dikasih mobil, dikasih jodoh. Enggak, lu gak tahu ceritanya, belum selesai nyokap kamu pulang kampung ngurusin toko, nanti mama beliin mobil, pick up buat angkat. Iya, serius gue nggak bohong, digituin gue sama dia. Gue pikir mobil anjing Honda Jazz lumayan nih kan. Pick up buat apa gue ke mall masa mau pick up? Jadinya nggak mau. Oh, iya sih. Kalau Honda Jazz mau mungkin. Ada Sera. Halo Sera.
Ayo jadi Cina. Emang udah mirip Cina sih dia, bro. Nah tapi iya lagi rekaman. Nggak apa-apa ngobrol dekat-dekat. Cempek kenapa di ujung sih? Enggak sedekat ini sih kita kalau harus ngobrol. Karena lagi konten aja. Kamu lewat-lewat aja nggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Akan tetap lanjut kok, gue nggak bisa ngedit. Bodoh amat, panjang juga. Karena ada laptopnya, bro. Nggak ngerti gue mindahin file iPhone ke Katanya laptop. bawa satpam. Nggak boleh sama Argit, gue udah mau bawa Jadi satpam gini, sendiri kan. Erwin mau ke rumah gua bawa Rio, anak stand up Jakbar, yang mana dia adalah satpam. Nah Terus dia bisa disewa harian di. iya, tapi kan rumah gua udah ada satpamnya kok. Iya tapi kan biar lebih aman gitu. Ngapain kita butuh bikin satpam konten. gua? Ya kita bikin konten siapa tahu ada yang ganggu. Gak ada. Sekalipun ada yang ganggu itu tuh bayi. Siap. Halo ibu bos. Pakai daster loh dia. Daster. Itu. Tapi ini pilihan hidup lu juga kan berarti kan? Iya. Berarti emang, tapi lu gak ditentang emang sama orang-orang? Ditentang banget. Cuma gue tetap yang mencoba keras dan kan. Gimana kerasnya? Iya bagus. Gue baru 2 tahun belakangan inilah yang bisa dibilang menghasilkan gitu. Iya sebelumnya nggak ada ya. Sebelumnya nggak ada. Nah, cuma kan untuk menuju 2 tahun belakangan ini udah lewat 5 tahun lebih yang Iya sama berdarah-darah kayak gitu gue kan. juga. Iya kan? Gue 2015 pindah ke sini kan, wah gue pikir masuk manajemen Ernest banyak uang nih. Kok nggak juga ya? Tapi kan awal masuk manajemen Ernest berarti sebelum Suci kan? Iya, jadi itu dulu konsepnya adalah gue tandeman gitu. Enggak. Jadi bukan maksudnya masuk manajemen Ernest gak ada duitnya, tapi gue nanti dapat dibilang nggak bersyukur. Jadi gini maksud gue pikir tuh setelah pindah kan gue patokannya Ari Kriting G Ernest kan. Oh iya. Banyak duit nih main film nih gitu. Terus gue 2015 apa 2016 gini aja ya. Maksudnya hidup ya hidup, cuman tidak berlebihan gitu. Enggak. Itu kan sebelum Suci lu ditelepon Ernest kan? Iya. Pada saat ditelepon Ernest juga lu memutuskan untuk ngerantau ke Jakarta. Iya, tapi lu bayangin gak gimana gua. Jadi mungkin lu karena di Jakarta nggak gitu ini, tapi gua sebagai komik daerah yang masuk Kompas sekali dan yang masuk Metro dan Kompas itu adalah suatu cita-cita. Oh iya. Tiba-tiba ditelepon Ernest masuk manajemen dia. Masuk manajemen tuh gue beneran geter kok waktu ditelepon ke Ernest. Karena gempa. Gempa. Ya iyalah karena emang kayak nggak mungkin nih gitu. Oh. Terus tapi di Samarinda lu udah maksudnya udah lumayan lama, job lumayan banyak kan Samarinda? Iya, cuman di Samarinda itu ya job enggak ada. Aduh, ada narasumber lagi. Ada narasumber. Nih, kasih tahu. Di Samarinda itu gua nge-MC. Gua ada nge-MC di hotel mewah gitu kan. So, gue nggak ada ngomongin harga. Dari dulu tuh dari dulu gue nggak bisa ngomongin harga kok. Gue tuh nggak bisa ngejual diri gue sendiri gitu. Karena gue rasa gue kayak bayaran ya walaupun benar gitu. Kak ini maaf ya kak seadanya dikasih gitu kan. Aku bilang lumayan. Beneran 150.000. Beneran seadanya. Ya lu kan di hotel bintang 5. Maksud gue kenapa nggak? Terus gue dulu sempat di Samarinda jadi host TV. Satu episode 75.000. Anjing. Yoi. TV lokal. Episode 75.000. Jadi ada cerita. Jadi gue dulu waktu Samarinda kan duit sedikit, maksudnya nggak banyak amat kan. Gue ngumpulin beberapa tahun untuk beli kalung emas suci. Dulu harganya gue beli 900.000 tuh. Gue ngumpulin berbulan-bulan lah gitu. Terus sekarang kalungnya Suci itu masih dipakai sama dia. Walaupun mungkin gue masih bisa beliin yang lebih mahal, tapi gue bilang apapun yang gue beliin sekarang itu tidak lebih mahal dari kalung 900.000 itu. Karena perjuangan gue untuk ngumpulin kalung itu besar. Gokil ya. Makanya nggak gatel-gatel di leher. Terus nih gue ceritain. Jadi waktu itu kan dia ulang tahun kok. Dia ulang tahun. Terus gue udah ngumpulin duit nih beliin kalung kan. Itu pun gue beli sama teman gue. Karena dia punya toko emas dikasih murah gitu. Harganya 1,2 gitu. Iya. Gue udah bilang emas yang paling ringan dah gue bilang. 200.000 dapatnya berapa gram waktu itu. Terus gue udah pakai tempat kan cantik pokoknya. Terus gue
ngasih hadiah ulang tahun setelah diceplok-ceplokin sama teman-temannya lu pak. Terus gue masangin kalung kesuci kan. Kata-kata pertamanya, ini asli apa palsu? Oh wajar. Tapi Wajar. sebentar, ternyata alasannya dia itu alergi. Beneran alergi. Iya. Dengan kan banyak kan imitasi tuh bikin alergi kan. Benar-benar. Nah itu dia nanya kalau imitasi nggak bisa gue pakai nih gitu. Gue simpan aja. Gue bilang itu asli, kan dia dipakai sampai sekarang. Walaupun tuh kan dia bentuk glove gini kan. Dia udah jadi tuh kan kalau kalung ada tahanannya gitu kan di sini kan. Nah itu love-nya tuh udah di sini. Jadi dia Kok bisa gerak? enggak. Kok bisa pindah? Dia nggak mau lepas. Jadi dia nyangkut kan dia ada buka gini kan. Dia ketahan di mana gitu. Tapi dipakai terus sama dia. Padahal kan ada mas kawin kan. Mas kawin kan juga ada kalung-kalung tapi nggak mau dipakai. Udah berapa tahun berarti itu? 10, 8 tahun. Lama boy. Kayaknya itu akan turun ke Sera deh. Kok jangan ya? Ya udah deh. Tapi balik lagi ke yang lo memutuskan 2015 pindah ke Jakarta setelah ditelepon Ernest, walaupun dengan jaminan belum ada jaminan kan bahwa lo akan ada kerjaan di Jakarta kan. Cuma emang memang berani memutuskan ngambil hal itu gitu. Iya. Karena nih gue ambil adalah karena pertama dulu tuh tidak semudah sekarang untuk bisa kalau sekarang nih ada misalnya komik yang paling jauh misalnya Papua atau Aceh, ada yang bagus materinya kita pasti dengar kok, ya nggak? Oh iya, ya kan? setuju. Ada nih komik Papua bagus banget, kita tahu nih. Terus kadang nih kita bisa kasih rekomendasi, ajak si ini aja dah, gue denger dia bagus kan. Tapi kan kalau dulu tuh tidak segampang sekarang gitu. Iya, benar. Terus di manajemen Ernest semuanya itu adalah jebolan TV. Ari semua itu orang yang udah punya nama baru diambil. Terus gue bilang, gue ini belum ada apa-apa gitu, kenapa Tapi udah diambil. Iya, kenapa udah diambil gitu. Kayaknya kalau gue nolak gue bego nih gitu. Akhirnya gue ambil. Ya lu pas 2015 datang ke Jakarta kan lu sempat di Depok kan, tinggal kan? Enggak dong. Enggak dong. Di Duren 3 gue dari awal. Enggak, join komunitasnya. Iya. Ya, kan? Sebenarnya tuh bukan karena jadi tuh gue ke Depok karena lurus, paham nggak maksud gue? Kalau di Duren 3 kan Depok tinggal lurus gini kan. Oh. Jadi gue ngerasa ini enak nih kalau kesana Jalannya. dia gitu. Jadi gue ke Depok. Gitu. Sebelum akhirnya lu mutusin untuk pindah ke Jakbar karena disuruh Ernest. Enggak, jadi gue tuh ada teman kan gue sebelum itu kenalan sama Jegel, sama Lolo. Itu sebelum Street 3, Suci ya? Street 4. Oh iya. Street 3, Street 4. Itu gue udah kenal sama beberapa. Terus mereka ngumpulnya di Jakbar. Itu mereka udah ngontrak belum ya? Belum. Kan bareng gue ngontraknya. Iya. Jadi mereka tuh sering ngumpul di Jakbar lah ini gitu. Terus juga Jakbar deket sama Kompas kan waktu itu. Iya. Nah jadi akhirnya gue Lu ada job di Kompas saat itu? Ngarep aja. Enggak juga. Enggak dong, gue lewat Gramedia. Halo, saya bisa stand up. Enggak dong. Saya nggak dipanggil. Enggak, jadi ya gitu. Akhirnya gue ke Jakbar. Jakbar mutusin kontrak sama Ame kan dulu, Lolo, Jekel, Iya. Yudakan, Panfu, Ipul, Ipul, Kikoy, Yudakan, Pak Dik Rizal. Pak Dekrisal. Ya sampai akhirnya masuk Suci 6, kemudian udah mulai misah semua kan. Iya. Sejauh ini nggak tahu sih, maksudnya Tanya aja. kedepannya kan kita nggak akan ada yang tahu Iya, kerjaan kayak gini kan akan ada terus atau enggak gitu. Ada nyiapin hal lain apa enggak gitu yang mungkin Sebenarnya ya, untuk antisipasi aja amit-amit seandainya. Gue tuh emang pengen usaha sebenarnya. Usaha. Nah, Ntar gue ajarin usaha. enggak, lu udah gagal 2 kali. Gue nggak butuh dari. Gue mau bikin desain. Jadi Suci tuh pengen jadi bukan nggak mau buka es krim, Pisang nugget. nggak pisang nugget juga nggak mau gua. Dia mau bikin baju desain itu Stalo namanya. bagus gue dukung. Jadi gue sama Suci itu bukan tipe apa ya, entrepreneur kok.
Wah. Nggak bisa gue dari dulu tuh mencoba, bokap gue juga mencoba untuk Dagang. emang lebih ke ide, maksudnya lebih ke kreativitas gitu. Nah, terus Jadinya- yang akan lo lakukan? Nah tapi Suci suka bikin baju dan orang-orang Bikin atau gambar desain? desain. Oh, desain Desain aja. baju iya. Jadi nah terus gue bilang ya udahlah, itu aja diterusin. Itu juga lebih aman kan karena by design kalau orang ada pesan baru bikin gitu kan. Lebih daripada bikin offline store gitu menurut gue. Oh, lu mau nyanyiin Ivan Gunawan? Boleh. Enggak, bukan dalam hal kehidupannya. Oh iya. Usahanya. Saya kaget. Enggak. Ya, saya ya. Jadi ya itu, tapi keadaannya kan lagi pandemi. Sedangkan kalau nyari kain kan ke Tanah Abang, ke Tamrin gitu tuh agak ribet. Jadi ya ntar Tapi itu akan jalan nanti mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah. Sedangkan kan Suci kan sebenarnya kan notaris, tapi dia juga Oh sulit. iya, notaris ya. Iya, Suci. juga notaris, tapi sulit bergerak karena kan harus ngurus anak dulu. Oh, iya. Gue bilang udah nggak apa-apa notarisnya ntar aja, fokus ngurus anak aja dulu. Gue bilang gitu. Pemasukan aman, suami bertanggung jawab. Karena kan nanti 30 tahun ke atas gue udah di rumah aja. Dia yang lanjutin notarisnya. Yuk, lo gantian yuk. Tapi ya, ini mungkin salah satu nggak tahu masukan atau apa ya gitu. Untuk pemasukan passive income mungkin lu bisa bikin special show dan masukin di Comika ID. Di. Sekalian promo tipis-tipis. Emang di Comika ID ada apa aja? Ada digital download HMI Jakarta, Alinea Jakarta, ada juga. Lu belum nonton? Tapi gue lihat tuh orang-orang tuh yang punya digital download di Comika ya jarang promosiin karena laku gitu. Nah, HMI sama Alinea ini kok dipromosiin terus kok ya? Biar makin laku. Biar makin laku. Oh gitu. Tolong menonton. Enggak, maksudnya untuk pemasukan passive income, maksudnya dengan kita promo atau enggak promo tetap terima pemasukan dari situ kan. Iya. Dengan ya istilahnya dengan lu nggak ngapa-ngapain tetap terima duit kayak gitu ya lumayan. Dan ya itu sih, gue tuh kenapa nggak bikin spesial sampai sekarang kok, karena gue ngerasa gue nggak spesial banget gitu. Gimana ya, kalau menurut gue tuh kan realistis banget orangnya. Jadi kalau menurut gue di stand up tuh banyak banget yang lucu kok, asli. Banyak. Nah ini yang perlu teman-teman tahu, apa ya, kan kita misalnya ada yang udah terkenal, ada yang belum. Kan kita stand up ini seni yang adil gitu, yang fair gitu. Lu mau followers banyak apapun, mau followers sedikit apapun, lucu ya lucu, enggak ya enggak gitu. Jadi nggak ada patokan lu followers banyak pasti lucu gitu. Nah tapi udah lanjutin dulu. Gue punya pertanyaan lain ntar. Nah itu jadi menurut gue kalau gue mau lucu-lucuan sama yang lain, gue bisa nih gue gitu. Masih banyak yang jauh lebih lucu yang lain yang mungkin dia lebih mumpuni untuk bikin spesial gitu. Makanya gue tidak bikin spesial. Tapi menurut gue kalau bikin skrip atau bikin konten gue bisa tuh. Kayaknya gue masih bisa nih untuk. Nah tapi kan sedangkan lu di awal tadi sempat mengaku bahwa ya lebih senang diakui sebagai stand up comedian daripada content creator. Iya, tapi jadi gue disebut stand up comedian yang bisa ini gitu. Daripada content creator yang juga stand up comedian gitu. Ya tapi kan itu adalah satu bentuk pencapaiannya kayak band punya album aja. Iya, pengen kayak, sih. Kayak akan lu lebih diakuin. Oh Ardit yang mana? Oh iya dia stand up, dia udah bikin spesial ini loh gitu. Gue akan bikin spesial kalau ramean mau. Maksudnya? Jadi misalnya bertiga gitu. Dia bukan spesial dong, grup. Iya, yang kayak wah bertiga nih. Kan lu bertiga. Ya. Nah gue mau tuh yang. Tapi itu nggak stand up, Dit. Bikin baca tweet ya. Iya, bercandaan bertiga ya udah bercandaan aja di Iya, nah gue tuh karena gini, kalau gue sendirian ya terus amit-amit nih nggak gitu berhasil, anjing malunya bahaya gitu. Iya kan ada yang namanya open mic. Iya sih, cuman enggak lah, gue kalau bertiga kayaknya kalau sendiri enggak. Kayak bapak-bapak muda kemarin ramai itu kan, wah aman gue. Jadi, nah iya, seenggaknya patokan rakyat di bapak muda dengan set sekitar 15-20 menit lu oke, menurut gue pecah. Ya tinggal ditambahin. Emang ada yang kurang kemarin? Nggak tahu di gua ini kan panitia gue sibuk ngurus. Oh iya. Pecah semua tapi kok iya pecah semua emang alhamdulillah. Gue juga. Nah itu tuh
Lu denger gue stand up gak sih? Lu di belakang ya? Di belakang. Dikit-dikit tapi ada dengar materi. Beat bokap gue tuh. Oh ya, ada dengar. Terakhir tuh sebelum doi nggak ada. Meninggal. Yoi, belum sempet denger. Sedih banget. Enggak juga sih, gue nggak mau dianggap Harusnya gitu. sedih gitu. Enggak. Santai. Enggak, karena gue pernah dengar dari siapa yang ngomong spesial itu bukan harus yang benar-benar spesial banget, tapi ketika lu belum pernah melakukan hal itu, maka hal itulah yang akan jadi spesial. Misal lu belum pernah stand up selama 1 jam lebih di atas panggung sendiri, ya itu udah bisa disebut spesial gitu. Sebenarnya kalau ketawa masih ada ya, ketawa komedi masih ada, mungkin gue akan bikin ya, mungkin tapi nggak dalam waktu dekat, mungkin beberapa tahun kemudian, mungkin gue akan kepikiran gitu dengan ya sekitar 50 orang aja yang nonton gitu, mungkin gue akan bikin sih. Walaupun ya mungkin yang akan nonton lu kan pasti lebih banyak. Ya mungkin. Enggak, gue tuh suka aneh orang-orang yang ya setiap komik kayak gue ada contohnya, siapa yang nggak pengen penonton banyak, sedangkan lu yang emang udah punya masa tapi pengen penonton dikit kan, gue kayak anjing nih orang kagak ada bersyukurnya ada anjing. Maksud gue ngedewa Bulungan kapasitas 3,5 yang datang 200-an, nyewa GKJ kapasitas 4,5 yang datang 200-an, Cibinong 50 yang datang 40. Apa itu? Cilegon, Subang. Kapasitas 50 yang datang 5. Puluhnya kemana? Hilang. Jadi bubung puluh. Bunga apa tuh? Bunga apa tuh, Man? Enggak, gue udah rencana bikin spesial tahun depan di GBK. Yang datang 200-an tetep. Lu mending digebok kalau nggak usah bikin di GBK. Enggak, maksudnya aneh aja gitu, maksudnya kenapa nggak bikin, karena kan mungkin banyak peminat karya lu gitu, kenapa lu mau bikin yang kecil? Ya karena nggak tahu ya, itu karena gue sebenarnya tuh apapun itu gue emang nggak yakinan orangnya gitu, kayak bisa emang ya? Iya, gue tuh butuh second opinion dari orang gitu, bagus nggak, bener nggak gitu. Oh bagus ya. Iya, jadi nggak bisa makanya nggak apa-apa, kelihatan juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak misalnya, nah makanya bahkan gue ada ditawarin di sutradara, nggak mau gue. Kenapa? Kenapa nadanya kenapa? Kenapa tuh? Nada menunggu punchline. Iya, ditawarin gitu Kak, tapi menurut gue ntar dulu lah, gue belum masih kapabilitas. Iya, gue belum sampai ke sana, karena kan gue jadi komedi konsultan aja gitu, yang Dit gimana Dit? Aduh, ditanyain gitu padahal sebenarnya bukan gue nentuin kan, tapi sutradara kan, tapi gitu aja udah deg-degan gitu, apalagi sutradaranya yang terserah lu aja yang mau diapain yuk gitu, gitu tuh gue deg-degan gitu. Kayak misalnya gue jadi penulis nih, nonton hasilnya gue deg-degan. Gue jadi komedi konsultan, nonton hasilnya gue deg-degan, apalagi jadi director gitu. Jadi gue emang kecenderungan untuk tidak yakin. Atau mungkin melihat ininya partner kerja pada saat syutingnya, misal kayak mungkin gue kalau ditandemin disuruh kerja sama lu ya, dibanding mungkin kerja sama yang di atas kita yang udah lebih senior di film, misal Bene lah. Oh, lu gak suka sama Bene? Suka, maksudnya lu nggak, menurut lu Bene nggak lucu? Lucu banget lu menggiring opini anjing. Kenapa emang? Enggak, maksud gua akan lebih nyaman karena sefrekuensi dibanding ketika sama Bene. Kan gue merasa kayak ada anjing, ini dia senior udah lebih bagus di bidang perfilman, jadi ada perasaan takut salah gitu. Kayak gini, jadi waktu itu syuting CTS series 2 gue Bene saudara gue komkon kan, terus itu adegannya Dion Wiyoko sama Dina Wirasti. Terus kita ngerasa ada tambahan diksi yang menurut kita kalau ditambahin akan lucu gitu. Terus Ben, kau kasih tau Ben, enggak, kau jadi kita di meja monitor saling nunjuk-nunjukkan. Aduh, itu dia aktor beneran, jangan gitu. Jadi kita tapi sayang kalau ini. Takutnya pas dikasih tahu, jadi menurut lu itu bagus, oke gue pakai itu kan. Lu bayangin gak digituin?
Tapi kayaknya nggak mungkin di enggak baik banget itu dua orang itu baik banget. Cuma asli. ada rasa Cuman insecure kan sendiri gitu ya. Iya, kayak lu benerin punchline-nya Panji gitu. Oh Panji, ini nih kurang nih gitu. Kan Padahal greget emang bisa dibenerin gitu kayak. Iya gitu. Jadinya benar. jadi gue udah dorongan sama Bene bab gitu. Nah, kayak gue pas disuruh director gue bilang aduh Kayaknya belum sanggup nyuruh di OP. Belum sanggup gue. Gue beberapa kali tuh kalau pas nge-crew gitu. Dit kapan lu director? Gue siap nih bantuin. Aduh, Bang. Gila. Tapi akan kan ke depannya. Ya, karena kan maksudnya memang arahnya kan ke arah sana kan, pasti kan jenjangnya kan setelah kami di konsultan ke arah sana. Nanti karena menurut gue komedi konsultan itu dibilang monyet ya sama nyet sama vendor di Handoyo waktu itu di Twitter. Yang gue kesel dah baca Twitter. Gak apa-apa, mungkin dia nggak ngerti. Maksudnya belum ngerti karena komedi konsultan kan baru lu ketawa-ketawa lu. Baru semenjak film Ernest lah ya. Iya, ya kan? Jadi sebenarnya yang pertama bukan Ernest tapi filmnya Kemal. Yang mana? Gue lupa, pokoknya Bang Ajis komkonnya. Gitu. Nah, mungkin makanya menurut gue emang perlu dikasih tahu ke orang-orang kerjanya bagaimana gitu. Nah, komedi konsultan itu menurut gue kok ya, lu beberapa kali gue ajak biar belajar nggak mau sih. Lu tahu gue standby mulu kan, mana pernah ada WhatsApp, boleh cek nanti gue capture tuh WhatsApp sama lu. Nggak, lu jadi enak banget lu ngomong. Jadi komedi konsultan itu menurut gue ya kan dia standby di monitor terus. Bari kan. Di sebelah director. Bukan. Jadi bener-bener apa namanya, emang kayak director gitu, kayak second director gitu. Jadi memang komedi konsultan tuh banyak banget belajarnya gitu. Ya makanya pengen banget. Nah makanya ya mudah-mudahan kalau lo ambil jadi sutradara, gue sih pengen belajar di belakang walaupun nggak dibayar ya. Maksudnya gue akan datang ke lokasi. Iya, sebenarnya udah ada yang minta Marcel sama Bintang Emon. Kalau gue jadi director. Oh. Ya udah gue ketiga. Marcel tuh night show, Bintang ini DPO. Iya. Masa iya? Ya nggak maksudnya. Ya itu dia akan sangat menarik gitu belajar pengalaman. Sedangkan kesempatan lu kan lebih terbuka lebar kan untuk mendapatkan banyak kesempatan baru kan. Sebenarnya tuh gini, kita tuh memang, ini gue nggak tahu ya, kita tuh memang perlu kalau BN kan dia karena lomba ya kan dia lomba emas terus menang, dijuriin sama Anggi Umbara tertarik, dia diajak jadi penulis warkop gitu. Nah kalau menurut gue nih sekarang banyak PH yang pengen pakai komedi konsultan karena kemarin nih baru aja komedi konsultan abis kok. Maksudnya? Jadi bener-bener yang pernah komedi konsultan itu tuh udah ke proyek ini, satu proyek ini nggak ada komedi konsultannya gitu. Dia nyari, terus gue bilang gue bilang ini, gue si ini, gue sempat bilang lu juga, sempat bilang Yusril, sempat bilang siapa, tapi ditanya dia pernah komkon apa? Ya belum. Nah makanya, sedangkan PH kalau dengar belum itu mereka nggak berani ngambil gitu, dan itu bisa kita pahamin kan? Ya setuju. Nah makanya memang. Nah gue sukanya Ernest adalah kenapa dia ngasih kesempatan sama yang baru-baru gitu. Lu coba jadi lu jadiin CV lu nanti gitu. Dan respect. Dan senangnya gue stand up Indo itu tidak ada sikut-sikutan gitu. Oh iya benar. Ya kalau lu mau belajar ayo lu udah di atas, kita gantian lagi di bawah siapa. Makanya dia bikin kelas menulis gitu ya, segala macam kan. Padahal kan kalau bisa kita pikir-pikir, kalau banyak yang tahu ilmunya ntar udah ambil sepi job. Iya, gitu. Tapi ya, itu dia, gue sih bersyukur banget sih bisa ikut kelas nulis dia, makanya bisa dijadiin kerjaan sampai sekarang deh. Iya makanya menurut gue emang perlu breakthrough pertama gitu, maksudnya lu diajak sama siapa itu jadi CV lu dan itu akan lu bawa mana-mana gitu. Makanya gue seneng banget tuh waktu gue ngerjain skrip ini, ada proyek yang gue kerjain terus ada nama lu gitu. Erwin Wu, ini seneng gue asli gue seneng kayak wah. Sigit, gue diajak Sigit karena gue biasa tandeman sama Sigit nulis. Iya Sigit, terus bawahnya Erwin Wu.
Itu juga nama baru rilis. Itu ini kan kayak seneng heboh gitu kan. Emang nama lu ada U-nya? Gak ada, nama gue kan Erwin doang. Oh, kayak Dik gitu ya? Enggak. Kalau di ada doang Erwin udah. Oh. Di KTP Erwin udah. Nah, terus kata ngobrol sama Ko Ernest, katanya kalau untuk masuk di dunia perfilman, dunia entertainment, enak dua suku kata ya? Dua suku kata. Dua kata ya. Nah, ambil nama apa? Berarti lu tambah lagi tuh. Apa? Ko Ernest kan emang suka ganti nama orang kan? Emang iya? Iya, Genri Vinadi jadi Ge dia. Pamungkas. Ari Kriting juga dia tuh yang ngasih. Emang sebelumnya? Dulunya lupa gua apa ya. Enggak. Hari Kamis apa kalau nggak salah. Lupa gua. Habis itu si Abdur. Anak lama Kera jadi Abdur Arsyad. Itu dia. Jadi kuat Mas. Fares tuh. Terus gua Arditya Takwa jadi Arditya Rwanda. Terus lu Erwin jadi Erwin Wu. Iya. Emang suka ganti-ganti nama orang dia. Anaknya dinamain Merah. Hah? Kaget sih. Gitu. Tapi terakhir, menurut lo pilihan hidup apa yang entah paling berat yang harus lo pilih, entah yang pilihan hidup yang mungkin menjadi titik balik atau titik lo bangkit di hidup lo? Sebenarnya Ada saat kapan? Ada dua sih. Pas? Yang pertama di saat gue stand up nggak jelas. Pokoknya tuh waktu itu stand up gue nggak jelas, ini gue nggak jelas. Terus gue bingung tuh. Gue sudah sempat jarang stand up. Gue udah fokus ke bikin web series ya, konten itu. Terus di saat itu gue tuh selalu dibanding-bandingin sama adik gue, si Aldi. Si Aldi itu kan udah menang sini menang sana gitu, emang musikalitasnya gila sih gitu. Nah di situ gue kayak gue harus bisa nih gitu, karena setiap gue jalan sama nyokap nih, ini yang ngeband ya? Oh bukan, ini yang di sini. Di sini mana? Ya di sini aja gitu. Kan nggak, maksudnya ya gitulah. Nah jadi sekarang tuh enak ini ngeband ya, bukan yang stand up gitu. Terus yang kedua adalah saat gue punya anak, udah tuh ngubah semuanya tuh. Ngubah semuanya. Iya, gue tuh bukan orang yang memikirkan orang lain gitu. Jadi asli gue tuh jarang gue harus memprioritaskan ini jarang banget gue. Gue yang penting gue seneng gitu. Tapi setelah punya anak gue mau beli ini, jangan deh, mending buat dia. Lebih nahan ya kayak anak lu yang lu sembunyiin itu kan. Yang mana tuh? Nggak ada. Yang mana? Jadi setelah punya anak tuh itu berubah semua sih. Lo apa? Nggak Ayo. Enggak, ini harusnya jatah. Gue sih mau aja banyak cerita soal pilihan gue. Cuma nggak apa-apa 47. Banyak kak yang mau nggak yang dengerin, karena masih kan ada 10 menit lagi. orang nonton video ini karena ada muka lu. Enggak. Ayo, apa? Pilihan hidup. Nih, sebentar ya, gue tanya. Kira-kira nih, Apa? lu memilih jalur stand up comedian penulis, akan lu sesalin gak nanti? Enggak. Entah apapun itu ujungnya gimana. Enggak. Kenapa? Karena udah cinta. Yes ya. Iya kan? Iya. Tapi ini gue omongin juga sih ke beberapa orang. Apa? Kita kan realistis ya hidupnya. Oh iya. Kalau lu mencoba di passion lu maksudnya lu mah udah enak, udah udah ada nama lu loh di salah satu series film dengan penonton berjuta-juta kan. Saya tuh udah pencapaian gitu, lu udah bisa ngomong itu dengan ini. Amin. Menurut gua kalau di passion lu belum nemuin, lu jangan, maksudnya lu boleh coba hal yang lain gitu menurut gua. Oh iya. Iya, karena menurut gua bukan berarti lu harus meninggalkan passion lu gitu, tapi yang awalnya passion ini jadi jalan utama, lu bisa lah lu bikin serong dikit, ini passion lu, di sini lu bikin hal baru lagi gitu. Karena kita pintu tuh harus kita buka sebanyak-banyaknya. Kayak gua kan mungkin kalau gua nggak coba taekwondo, gua nggak akan coba stand up gitu. Kalau gua nggak coba karena sulap, diajarin cara ngomong. iya. Baik, kan? Jadi menurut gua cobain aja dulu semuanya gitu. Gua awalnya jadi penulis karena jadi roadman, Dit.
roadman-nya Regen. Oh iya, kok bisa ya? Iya, jadi kan ngalahin ego kan gue senior 2012 tadi. Iya. Itu Yang tuh. terkenal Apip, Diki, Regen segala macam. Sampai akhirnya gue tetap ego gue tinggi, gue tetap stand up padahal job gak ada. Sampai akhirnya gue ngalah di 2016 kayak gitu, ya udahlah emang gue nggak terkenal kayak gitu. Sampai akhirnya tapi gue tetap suka stand up. Ya udah ngambil job-job roadman, lepasan itu berapa ratus sampai akhirnya ada satu waktu Regen minta temenin ke Trans Naik busway. Trans? Oh, bukan Transjakarta. Nyetirin lah ya. ke Trans TV. Ternyata dia lagi meeting buat program Republik Sosmed, diminta nulis. Oh iya. Gue disuruh ikut aja Win ke dalam, ngapain nunggu di bawah. Gue berasa sopir beneran di waktu itu. Lu udah mau melampau bapak gitu ya, udah di bawah. Rokok, kopi hitam. Tapi disuruh ikut. Terbaik deh, saya dipanggil bapak gitu udah cabut. Tapi disuruh ikut naik, ikut meeting. Sampai akhirnya di tahun ini kan Win mau ikut jadi tim nggak nulis? Nggak bisa kan, gue nggak tahu apa-apa, nggak bisa nulis. Ya udah ntar belajar bareng, ada Sigit, ada Muslim. Nah makanya dari situ mulai belajar. Oh tahu gue ya beberapa kali. Makanya banyak belajar dari Sigit, Muslim, Regen kayak gitu. Sampai sekarang yang akhirnya ya kayak gitu. Ya itu maksudnya banyak yang sering gue ceritain tuh ini sih, si Yusril kenapa bisa masuk jadi Naryo. Lo tau gak ceritanya? Nggak tahu. Jadi dia Ko Ernest ke Jogja. Oh, nongkrong. Iya nongkrong, terus dia ngebanci aja gitu. Iya. Terus Ko Ernest inget, terus pas Dipanggil ya. Dan akhirnya sekarang kan orang kalau ketemu Jadi Ernest mata. jadi banci semua. Gue juga bisa tau kok. Gue pengen. Jangan. Nah, maksudnya Kali aja kepake. banyak Banci Cina belum. Di filmnya dia belum ada. ada banci Cina di Kung Fu Hustle, ada banci Cina. Kung Fu Hustle di film Ernest belum. Oh ya belum ada ya. Belum ada. Siapa Ernest? Nah itu kayak jadi dan gue juga dilihat Ko Ernest itu, gue dilihat di Street 4. Tuh inget tuh, gue sampai sekarang gue inget. Jadi gue setelah perform, gue tuh hampir favorit kan. Jadi tuh materi lo nendang ya nendang itu. Terus dia tuh harus ikut suci, dia tuh bagus mainnya gitu. Terus udah kok tapi nggak lolos gitu. Terus oh ya udah gitu. Gue digituin aja udah seneng gitu. Terus pas di Liga Komunitas baru tuh Ko Ernest notice gua ini. Jadi maksud gua kalau misalnya setelah Street 4 gua nggak lanjutin, gua nggak akan ada di sini sekarang gitu. Jadi memang kita harus bisa mengukur diri gitu. Kalau misalnya kita harus tahu gimana kita berjuang, kita harus tahu tapi di mana juga kita untuk bukan menyerah sih, tapi mencoba hal lain gitu. Gitu. Jadi tuh emang harus tahu gitu. Gokil ya, keren ya. Parah bro. Sudah 52 menit. Gue beberapa kali gini dah, jadi gue diajak ngobrol gitu, tapi gue takut nih kalau di bawah 10 menit takutnya udah kelar. Gimana dong? Gue ke Arya tuh kan pas ngomongin One Piece, udah nggak apa-apa Dit, orang paling cepet juga 40 menit. Oh ya udah, gue sejam 10 menit. Bablas. Paling lama. Ini dibagi 2 part kali ya? Atau enggak langsung aja? Penasaran. Apa? Iya kayak orang penasaran aja ya. Iya, penasaran. Kagak dong. Enggak. Insecure. Masa Enggak. gue tuh video, ada beberapa video udah ngobrol pilihan hidup nih kayak sama Bari, Arif, Bintang, Emon. Yang paling rame Bintang dong. Iya, yang lain tuh cuma 300 view, Bintang 70.000 anjing. Coba berbanding jauh banget. Makanya gue pengen lihat lu nih yang nonton. Aduh, kenapa lu? Gue tapi ini fenomena Bintang cukup kocak kan menurut gue. Gue kemarin tuh ngelihat Bang David Mardiansyah bikin stories. Kenapa sih mirip Bintang? Kenapa sih ini? Terus next story-nya adalah Bang David tuh kan mentornya Bintang. Jadi orang-orang yang nggak tahu nih nyebelin menurut gua. Kayak misalnya, "Bang, kok nada lu mirip Bintang?" Sebentar. Dari 2011 gua ada videonya di YouTube stand up, gua nadanya emang udah gini gitu. Lu cek terus. Nah, karena lebih yang mempopulerkan Bintang. Karena Bintang gitu. Kayak misalnya show-nya Lilanya Panji. Yang tebak-tebakan itu kan pertamanya Primawan. Oh iya. Orang Primawan aja nggak repot, tapi banyak orang yang karena dia taunya Panji gitu. Nah, jadi menurut gua karena orang yang gini, Bintang jadi nggak enak sendiri. Nih gue sempat ada mau, jadi tuh
buat ini kan gue tuh bikin video sama Bintang jauh sebelum ini kan, jauh sebelum dia viral gitu. Sekarang gue kalau mau bikin dia proyekan, gue malas nyanggap pansos. Paham nggak? Gue sampai kontak Marcel Sel, gue nih mau ngajak Bintang, tapi bukan karena dia followersnya banyak, tapi karena gue emang sering bikin sama dia gitu. Nanti gue dianggap pansos, terus sampai akhirnya gue nelpon Bintang yang nelpon gue gitu, kenapa bang? Gini, kayak apaan aja lu gitu. Jadi kelakuan followers yang kagetan ini, iya ini malah lu yang repotin idola lu sendiri. Yang kayak Koernes yang diserang sama followernya, dia kan anjing, gue bilang bacain komennya. Aduh, ya itu sih, tapi ya emang orang Facebook kan migrasi ke Instagram semuanya. Jadinya gue tuh kan ngerasa tuh gue paling enak di Twitter, ada orang kagak ada yang ini. Di Instagram nih udah mulai parah. Pas gue masuk ke Facebook, Instagram tidak ada apa-apanya. Gak tau, gue gak pernah buka Facebook. Waduh, Facebook pak, bener-bener yang ketik 1 untuk menurunkan airnya, ketik 1 orang-orang. Gue udah pernah nyoba gak berhasil anjing. Gitu, jadi kalian tuh yang baru-baru kayak Bang Ajis tuh, bang mirip Bintang karena lu taunya Bintang doang gitu, ya gitu beberapa. Dan kalau tahu yang dirugiin adalah idola lu sendiri. Makanya gue juga kadang ya mungkin Bintangnya nggak ngerasa, tapi gue ngerasa kayak ada jarak sekarang gitu ngeliat followersnya yang netizen, ya followersnya dia lah yang komen-komennya segitunya, anjing gue pengen nimbrung di komen IG kan. Jadi dari tahun kapan coba kita bikin video bareng gitu kan, sekarang gue ngajak kayak nanti gue dikira pansos lah, gue dikira apa, karena memang banyak yang pansos. Kalau gue bilang ke dia, Tang emang ini gue tujuannya buat naikin subscriber, jadi gue ngomong. Iya. Cuman maksudnya untuk orang yang sudah kenal Bintang sebelumnya, gue nggak masalah. Lu udah ini atau apa, cuman banyak yang gue ngerasa ngeliat kayak apa sih lu tiba-tiba. Coba sebut. Nanti sebut. Ya kita udahin dulu ya. Terima kasih Arif Erwanda untuk video ngobrol-ngobrol pilihan hidup ya. Udah ada beberapa video lainnya, nanti akan ada beberapa video lainnya juga. Ngomong apa sih? Gitu lah pokoknya. Intinya terima kasih udah nonton. Bye bye. Dah.